Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Salam sejahtera untuk kita, Amang dan Inang, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di hari ini karena kita telah tiba di awal minggu ini. Kita sepatutnya menaikkan syukur kita kepada Tuhan melalui firman kehidupan yang akan kita dengarkan sesaat lagi. Ayat harian kita hari ini, Senin 19 April 2021, terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dialami oleh gereja-gereja adalah sebuah pergumulan untuk meyakinkan nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nama adalah sebuah ciri dari identitas atas satu kehidupan. Nama adalah semacam satu ciri atas penamaan atau satu ciri atas pengenalan orang terhadap seseorang. Nama Yesus yang dikenal pada abad pertama bagi sebagian dianggap hanyalah nama biasa. Tetapi bagi orang-orang percaya yang mengimani dengan sungguh-sungguh dan yang telah menerima Yesus sebagai Juru Selamat, nama itu sungguh memiliki kuasa. Dan nama itu sungguh-sungguh memberikan jaminan kehidupan bagi mereka yang setia dan percaya kepadanya. Inilah sebuah ujian dan tantangan yang harus terus dihadapi oleh gereja mula-mula, meyakinkan orang-orang percaya pada waktu itu akan nama Yesus sebagai nama Tuhan anak Allah yang hidup, yang boleh menyelamatkan hidup mereka, yang telah melepaskan mereka dari kuasa maut, yang telah memampukan mereka membangun persekutuan, yang telah memampukan mereka untuk hidup bersama sebagai satu komunitas Kristiani, yang hidup di atas satu alas dasar, yaitu iman kepada Yesus dan kasih yang sungguh-sungguh dipraktekkan di tengah-tengah kehidupan. Ini bukan hanya merupakan tugas gereja mula-mula, ini juga merupakan sebuah tugas dan tanggung jawab kita sebagai gereja masa kini. Gereja yang hidup di dalam perubahan-perubahan yang sangat cepat. Gereja yang hidup di tengah-tengah sebuah masa yang mengalami proses perubahan kehidupan yang tidak mudah. Sesuatu yang sangat akseleratif, yang mengubah banyak hal, yang menyebabkan sebagian orang merasa terkejut, dan sebagian akhirnya merasa tertindas. Sebagian ada orang yang tidak dapat menghadapi tantangan-tantangan zaman karena iman mereka yang rapuh, iman mereka yang tidak kuat, iman mereka yang tidak sungguh-sungguh berpegang secara utuh dan secara kokoh kepada Yesus Kristus. Utamanya juga pada saat pandemi menjadi sebuah penyakit dan merupakan sebuah tantangan ancaman karena COVID yang sudah menyebar di seluruh dunia. Tidak sedikit bangsa atau kelompok masyarakat yang kehilangan akal sehat mereka. Mereka yang mungkin selama kurang lebih setahun ini harus hidup dalam aturan-aturan yang sangat ketat. Dalam pembatasan-pembatasan yang membuat ruang gelap mereka hampir tidak ada. Atau bisa disebut lumpuh. Mereka mengalami sesuatu yang menyebabkan mereka tidak stabil mentalitas yang akhirnya menurun, menyebabkan tidak sedikit mengambil tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehidupan mereka. Karena itulah di tengah-tengah zaman apapun yang kita hadapi, kita harus tetap percaya bahwa nama Yesus, anak Tuhan, anak Allah adalah jaminan bagi kehidupan kita, keselamatan bagi kita. Sebagaimana pesan Minggu Paskah yang baru kita lalui, yang telah membebaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Kita dihantar untuk menerima kehidupan yang baru bersama-sama dengan Dia. Karena itu kita diundang dan diajak terus-menerus setiap hari, setiap saat, bahwa perintah yang tidak kalah pentingnya adalah mengasihi sebagai perintah utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dari segenap hati, pikiran, dan kekuatanmu. Dan panggilan itu juga berlaku bagi kita, supaya kita mengasihi sesama kita. Memang begitu banyak ujian, begitu banyak kesulitan kita untuk melakukan tindakan kasih dalam kehidupan sehari-hari.
Begitu banyak hambatan-hambatan yang mengganggu keyakinan kita secara penuh untuk melakukan perintah kasih ini. Karena kita masih dibatasi oleh kemanusiaan kita yang begitu lemah. Tetapi itu tidak menjadi alasan kita yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat anak Allah yang hidup. Kita terpanggil juga untuk melakukan kasih sebagai perintah utama. Diundang untuk melakukan tindakan-tindakan kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Betapapun sulitnya, tetapi kita mengundang Tuhan. Kita boleh mengharapkan pertolongan yang hanya berasal dari Tuhanlah yang memampukan kita untuk melakukan tindakan kasih, melakukan perintah untuk saling mengasihi. Dan kita boleh diajak setiap hari untuk merenungkan perintah utama ini, supaya kita menggambarkan sebagai jemaat yang semakin kuat, semakin sehat, dan semakin dewasa. Kiranya firman Tuhan hari ini, inilah yang terus menyemangati dan memberikan kepada kita kekuatan untuk memperlengkapi diri kita, supaya hidup kita menjadi penuh kasih. Hidup kita menggambarkan citra Kristus di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan kita. Marilah kita sama-sama bergandengan tangan mempraktikkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Apabila masing-masing kita melakukan tindakan kasih di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah lingkungan kita, maka itu akan menjadi bagian kehidupan bersama kita. Tuhan Yesus menyertai kita, dan Tuhan Yesus menguatkan kita di hari pertama ini. Semoga kita boleh melangkah, kita boleh melakukan tugas-tugas kita boleh hidup berinteraksi dengan sesama kita, mengingat perintah Tuhan bahwa Yesus sebagai anak Allah, itulah iman yang selalu hidup di dalam diri kita, yang memampukan kita untuk tetap menyandarkan diri kepada Dia, serta memanggil kita untuk hidup menjadi sahabat. Kita hidup menjadi kekasih bagi sesama kita, mempraktekkan perintah utama itu, sehingga dunia ini dapat melihat kebaikan Tuhan. Dunia ini dapat menyaksikan kasih Tuhan yang telah hadir di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Semoga firman, kekuatan, dan penghiburan menjadi bagian yang akan dapat menjadi kekuatan manusia karena kasih yang telah dapat meresapi kehidupan sesama dan kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami pagi ini supaya kami mengingat nama Yesus sebagai jaminan, Yesus sebagai anak Tuhan. Itulah yang terus-menerus memberi kepada kami kekuatan dan semangat, pengharapan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus, serta memanggil kami untuk hidup di dalam kasih, untuk memenuhi perintah utama mengasihi sesama kami, bahkan musuh kami, supaya kami boleh mewujudkan apa yang menjadi perintah utama Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah dengan kasih Tuhan kami boleh mengawali tugas-tugas kami sepanjang hari ini, mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuatkan kami Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu supaya kami mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur dan doa kami ini di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.